Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran geografi, khususnya materi geografi kelas 12 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota serta dampak perkembangan kota terhadap masyarakat baik yang ada di desa maupun yang ada di kota. Pembangunan wilayah desa dan kota merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan misi pembangunan nasional untuk tahun 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Artinya, pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan berkeadilan artinya juga disesuaikan dengan besarnya jumlah penduduk dan kebutuhan penduduk. Bagaimana upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan? Yang pertama yaitu meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah-daerah, baik daerah terpencil, terdepan, terbelakang, semua harus diperlakukan atau semua harus mendapatkan upaya pembangunan yang sama. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Yang ketiga, keberpihakan kepada masyarakat atau daerah yang masih lemah. Artinya saat ini pembangunan diutamakan untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau masyarakat-masyarakat yang masih tertinggal. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan sarana prasarana, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk dalam hal perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin dilihat dari hak dan kewajiban. Coba kalian bayangkan jika kalian harus hidup di daerah dengan infrastruktur yang buruk seperti pada gambar ini. Infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Mengapa? Karena dengan infrastruktur yang buruk, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengakses atau dalam upaya mendapatkan berbagai kebutuhan mereka, baik yang bersifat ekonomi, sosial, pendidikan, maupun dalam hal budaya. Coba kalian bayangkan jika wilayah kalian memiliki infrastruktur yang seburuk ini, jelas akan sangat sulit untuk dilakukan pengiriman, penyebaran ataupun pemasokan bahan kebutuhan hidup, terutama bahan kebutuhan pokok. Infrastruktur yang baik akan sangat mendukung kehidupan, karena dengan infrastruktur yang baik masyarakat dapat mudah melakukan mobilitas dari tempat satu ke tempat lain dalam rangka melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi, dalam aktivitas perdagangan, aktivitas dalam mencari bahan-bahan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, juga dapat meningkatkan nilai jual dari produk-produk yang mereka hasilkan. Ini adalah contoh infrastruktur wilayah perbatasan di Papua yang sudah dibangun sedemikian rupa. Ini juga pembangunan pelabuhan-pelabuhan di beberapa wilayah dilakukan dalam rangka mempermudah transportasi atau mobilitas barang, penduduk maupun jasa dari wilayah satu ke wilayah lain yang melalui angkutan air atau laut. Ini bandara di daerah-daerah terluar di Indonesia juga sudah mulai dibangun. Ini dalam rangka memudahkan transportasi, perhubungan atau aksesibilitas dari wilayah satu ke wilayah lain, bahkan ke wilayah yang terluar sekalipun. Ini diperkuat perhubungannya agar masyarakat mudah melakukan mobilitas barang, jasa maupun orang. Ini adalah bandara di wilayah-wilayah timur di Indonesia, sudah dibangun sedemikian rupa, diharapkan penduduk dapat mengakses transportasi secara baik.
Ini jalur jalan raya yang dibuat untuk menghubungkan berbagai wilayah-wilayah yang selama ini terpisahkan atau terisolasi dengan adanya hutan maupun perkebunan. Di wilayah perkotaan karena jumlah penduduk yang semakin padat, transportasi atau kendaraan yang juga yang semakin padat, maka perlu dibangun jalan layang sedemikian rupa diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan bisa memperlancar mobilitas penduduk dan barang. Ini juga wilayah-wilayah terpencil berusaha dijangkau dengan transportasi darat. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan itu ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, kemandirian pangan dan pada tingkat yang aman. Terbentuknya kemandirian pangan ini tidak hanya dari tingkat nasional, daerah, bahkan juga di tingkat keluarga. Kemudian kualitas gizi yang memadai, artinya penduduk bisa mengakses kebutuhan pangan mereka dengan mudah dan berkualitas. Tersedia instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Nah, terwujudnya pembangunan yang merata juga berkeadilan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian, dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat. Yang diharapkan masyarakat bisa mendapatkan hunian atau tempat tinggal yang layak sehingga tidak lagi menempati daerah-daerah slum bagaimana yang terdapat di kota-kota besar saat ini di Indonesia. Kemudian sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel, mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh, terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat. Adapun strategi untuk memperkuat daerah-daerah dan desa, yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, kemudian pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat, dan pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama kawasan timur Indonesia yang selama ini cukup tertinggal dibandingkan dengan wilayah barat. Berikutnya, apa dampak perkembangan kota terhadap masyarakat, desa, dan kota? Sebelum itu kita lihat dulu apa saja faktor penyebab perkembangan sebuah kota. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, perluasan wilayah, peningkatan taraf hidup, harapan tentang masa depan, dan tuntutan pembangunan. Coba kita lihat di sini, arus urbanisasi ke kota yang terjadi setiap tahun dialami oleh wilayah-wilayah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, di mana hampir setiap tahun orang yang mudik ke desa kembali ke kota kemudian membawa keluarga mereka dengan alasan mencari lapangan kerja. Nah, arus urbanisasi ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat besar di wilayah perkotaan, sehingga semakin lama kebutuhan tempat hunian atau lahan yang bisa dijadikan tempat tinggal semakin terbatas, semakin tidak mencukupi wilayah yang ada di kota tersebut untuk memberikan tempat tinggal bagi penduduknya, sehingga kota-kota tersebut terpaksa meluaskan wilayahnya ke daerah sekitarnya. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, ini terjadi kepadatan, kemacetan, sehingga pemerintah daerah di kota tersebut terpaksa mengalihkan atau membangun sarana-sarana transportasi baru yang mengharuskan mereka membuka wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Pertumbuhan penduduk yang besar juga menyebabkan terjadinya atau lahirnya daerah-daerah atau pemukiman kumuh di mana
lokasi atau lahan yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau, menjadi hutan lindung, ini dialihfungsikan menjadi tempat tinggal. Dan kalau kita lihat di gambar ini sangat tidak layak tempat tinggal yang tergambar pada gambar. Kemudian industrialisasi, ya, semakin banyaknya penduduk, semakin besarnya sebuah kota, maka kebutuhan akan lapangan pekerjaan, kebutuhan akan tersedianya barang-barang pemenuhan kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga wilayah-wilayah perkotaan terkadang harus meningkatkan kegiatan industrialisasi mereka, di mana hal ini membutuhkan lahan-lahan baru. Jadi kota membuka lahan-lahan baru di wilayah sekitarnya untuk dijadikan sebagai kawasan industri. Nah, ini kawasan industri yang ada di wilayah Serang. Nah, perkembangan kota juga disebabkan oleh adanya perluasan wilayah, di mana tuntutan akan kebutuhan hunian dan tempat tinggal ini menyebabkan pemerintah ataupun pengembang perumahan mengambil lahan-lahan di sekitar kota untuk dijadikan sebagai pemukiman, sehingga perluasan wilayah akhirnya menyebabkan kota itu berkembang ke daerah-daerah di sekitarnya. Tak jarang juga perluasan wilayah harus mengorbankan bukit lereng yang ada di sekitar kota untuk dijadikan sebagai kawasan pengembangan kota tersebut. Nah, ini sebenarnya wilayah-wilayah seperti ini idealnya dijadikan sebagai hutan lindung atau ruang terbuka hijau. Alasan lain pengembangan kota adalah peningkatan taraf hidup. Biasanya masyarakat di kota yang memiliki tingkatan ekonomi yang tinggi memiliki kebutuhan untuk mendapatkan hunian yang asri, yang sejuk, yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dan dijadikan sebagai tempat istirahat mereka dikala mereka libur dari aktivitas keseharian atau pekerjaannya. Nah, peningkatan taraf hidup ini memberi kemampuan pada mereka untuk membangun villa-villa atau rumah-rumah peristirahatan di daerah-daerah perbukitan, di daerah-daerah pantai yang masih luas, yang asri, yang bisa dijadikan sebagai tempat beristirahat atau refreshing. Nah, ini juga lambat laun menyebabkan daerah itu akan berkembang juga menjadi kota yang baru dengan banyaknya orang yang membangun pemukiman di situ, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan warung, toko, mal, bank, dan seterusnya, sehingga berkembang menjadi kota yang baru. Lantas apa yang akan terjadi dari pengembangan kota-kota tersebut? Kita lihat fenomena seperti ini di mana lahan-lahan sawah banyak yang sudah berubah fungsi menjadi pemukiman atau perumahan akibat tuntutan akan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat kota yang semakin padat dan semakin besar. Hal ini juga menyebabkan alih fungsi lahan dengan alasan kebutuhan tempat tinggal, dengan alasan keuntungan bagi pengusaha pengembang, juga dengan alasan pemenuhan berbagai kebutuhan bagi masyarakat kota. Sehingga lahan pertanian yang seharusnya menjadi lahan produksi bahan kebutuhan pangan ini beralih fungsi menjadi pemukiman, pabrik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa dampak perkembangan kota yang bisa kalian simak dari pemaparan tadi? Nah, ini tugas kalian, silakan dituliskan di buku tulis. Boleh berdiskusi dengan teman melalui chat, WA, ataupun media yang lain karena kita masih dalam tahap new normal. Sehingga diskusi dilakukan melalui media-media komunikasi. Ya, silakan dituliskan tugasnya di buku, kemudian dikumpulkan ke grup belajar masing-masing. Demikian pembahasan kita tentang perkembangan kota dan dampaknya bagi masyarakat desa maupun kota. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.